Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Tapi ingat, nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, kali ini kita akan lihat untuk energi mantan kamu ya, general reading untuk melihat mantan kamu ya. Kita akan lihat seperti apa energi mantan kamu saat ini tentang mantan ya. Untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra ya, mantan Libra. Oke, kita ambil ini ya. Saya menjadi orang yang lebih baik. Oke. Di sini aku ngerasa dia ini banyak berubah ya. Dia kayak tahu bahwa untuk sebelumnya saat karena ini mantan ya, jadi saat dia bersama kamu itu dia memang ngerasa nggak cukup baik gitu loh, atau mungkin tidak memperlakukan kamu dengan baik, atau kayak masih ada sisi-sisi dia yang negatif gitu ya, atau kebiasaan-kebiasaan lama dia gitu ya. Dan setelah berpisah dari kamu, dia belajar untuk menjadi lebih baik ya, menjadi orang yang lebih baik gitu. Kemudian kita lihat ya, I'm afraid to contact to you. Oke, aku rasa seseorang ini ingin kontak kamu tapi takut ya. Dia ingin menghubungi kamu tapi dia takut. Ya, dia sebenarnya masih ingin terkoneksi dengan kamu ya, atau kayak terhubung gitu loh dengan kamu. Kemudian di sini I will wait for a sign. Oh, dia menunggu sinyal dari kamu ya. Dia menunggu tanda dari kamu. Ya. Kalau misalkan kamu masih mungkin mengharapkan seseorang ini ya, atau mantan kamu, atau mungkin ini bisa juga ya, kalian itu belum jadi mantan tapi kayak masih kayak terlihat seperti mantan ya. Atau mungkin kalian baru putus di sini. Maksudnya gini, kalau kalian yang belum mantan tapi seperti mantan nih, kayak mungkin kalian lost contact bisa ya, kayak saat kalian berantem, bertengkar itu kemudian langsung pisah gitu aja gitu, kemudian nggak saling terhubung, nggak saling komunikasi kayak gitu ya. Jadi hubungannya tuh kayak selesai gitu aja tanpa kata-kata. Nah, bisa juga seperti itu gitu. Jadi ada sesuatu di sini yang kayak ngerasa tuh kayak menggantung gitu loh, walaupun kalian udah lama ya nggak pernah komunikasi, nggak pernah ketemu kayak gitu. Karena di sini dia ini ingin kontak kamu tapi dia nggak berani ya, dan dia menunggu sinyal atau tanda dari kamu ya. Ketika kamu memang masih ada urusan yang belum selesai dengan seseorang ini ya, cobalah ya untuk mungkin yang ngasih sinyal lah gitu ya, untuk biar dia itu berani gitu loh untuk kontak kamu atau menghubungi kamu lagi gitu. Dia sudah berubah kok di sini, dia berubah jadi orang yang lebih baik. Oke, aku mengubur diriku dalam pekerjaan untuk melupakanmu. Yes, untuk beberapa orang ini berusaha move on ya, dengan menyibukkan dirinya, melakukan sesuatu ya, dan juga menyibukkan dirinya di pekerjaan, fokus dengan pekerjaan gitu. Namun aku ngerasa di sini, walaupun dia berusaha keras ya untuk melupakan kamu, aku rasa dia sulit untuk move on. Bahkan mungkin ketika dia bekerja itu fokusnya memang kerjaan ya, di depan dia itu dia ngelakuin kerjaan gitu, tapi di pikiran dia tuh kadang-kadang tuh kayak masih inget kamu gitu loh ya. Jadi kayak sulit untuk move on. Makanya di sini dari situ ada sesuatu yang dia pelajari dan dia berubah jadi orang lebih baik gitu. Biasanya kalau koneksi yang terlalu kuat ya atau intens gitu, walaupun berpisah tapi masih ada rasa gitu, itu memang ada hal yang dia harus melihat ke dalam dirinya gitu. Makanya dari situ tuh dia kayak bisa introspeksi gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini yes, di sini ada aku memutar ulang percakapan kita ya berkali-kali. Nah, ini tuh kayak mungkin
dia tuh mengingat sesuatu, entah saat kalian bertengkar ataupun mungkin ada momen dimana saat kalian pernah dalam kondisi baik-baik aja. Nah ini ada sesuatu percakapan yang deep mungkin ya antara kamu dengan dia gitu, dan itu tuh kayak dia ingat kayak gitu loh ya, kayak masih teringat gitu ya, seperti itu. Dan di sini aku ngeliatnya lebih kuatnya sih untuk beberapa orang ini saat kalian terakhir kali bertengkar sih, dia ingat kata-kata itu gitu, sehingga di sini dia takut untuk kontak kamu. Aku nggak tahu apa yang kamu katakan sama dia, entah mengancam, tak apa gitu ya, atau bahkan mungkin kamu ngomong nggak bakal balik lagi atau gimana gitu, aku nggak tahu. Dan jelas di sini seseorang ini tuh karena kata-katamu itu mungkin ya dia nggak berani kontak kamu gitu, karena mungkin takut kamu reject atau takut kamu tolak kayak gitu ya. Dan dia nunggu tanda ada sinyal dari kamu di sini gitu. Kemudian kita lihat di sini. Kalau kamu tanya tentang perasaan dia nih, masih ada kok ya perasaan dia sama kamu. Makanya dia ingin menghubungi kamu tapi dia takut. Dia berusaha keras di sini untuk melupakan kamu tapi nggak bisa. Kemudian di sini ada Two of Swords ya, dimana memang ada di situasi dia tuh kayak nggak tahu harus ngapain gitu ya. Di satu sisi dia pengen ngubungin kamu, tapi di satu sisi dia nggak berani gitu ya, jadi dalam dilema gitu, keraguan, juga ada frustasi di situ gitu ya. Dan juga ada Hierophant ini mungkin dia berharap di sini atau berdoa ya. Selain itu Hierophant ini juga berbicara tentang nilai-nilai kebaikan ya, ya karena di sini juga ada saya belajar menjadi orang yang lebih baik. Di sini dia kayak lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya, kayak ya merubah dirinya lah ya, melakukan hal-hal yang baik gitu, belajar dari situ gitu. Karena Hierophant ini juga berbicara tentang keagamaan gitu ya, kayak mungkin dia sering dengerin ceramah kayak gitu ya, sesuai dengan kepercayaannya gitu. Kalau Kristen ya mungkin dia sering ke gereja kayak gitu, kemudian dengerin ceramah-ceramah kayak gitu loh istilahnya ya. Pokoknya dia banyak belajar di sini dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu loh, belajar hal-hal baik gitu. Ini juga berbicara tentang dia tuh sadar ya ada satu kesalahan sama kamu. Four of Pentacles di sini. Saat ini ya memang dia lagi kayak diam gitu loh, nggak ngapa-ngapain ya. Kemudian di sini ada The Sun ya, ini harapan dia untuk bisa bersama atau kembali. Dan di sini ada King of Swords, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih dewasa atau seumuran dengan kamu. Namun di sini untuk beberapa orang mungkin kalian udah ada pernikahan ya, mungkin udah ada pernikahan di sini karena lagi dalam separation, bisa juga karena ada Sun di sini. The Sun ini juga bisa tentang anak ya, mungkin kamu dengan dia sudah punya anak. Ada Hierophant juga gitu, mungkin kamu dengan dia sudah menikah gitu. King of Swords ini juga sama ya, yang menandakan bahwa mungkin keputusan, ada sebuah keputusan yang ingin dia ambil gitu loh ya, keputusan yang dia ambil. Dan di sini berkaitan hubungan gitu, jadi harus ada ketegasan gitu loh, dan kejelasan. Sun ini juga tentang kejelasan. Makanya tadi aku bilang untuk beberapa orang ini mungkin sudah menikah dan hubungannya tuh kayak seperti nggak jelas gitu, atau kayak ngegantung gitu ya. Jadi kalian ini belum benar-benar berpisah resmi gitu loh, seperti itu. Ada Magician di sini di bottom of the deck-nya ya, dia melakukan segala cara, upaya, usaha untuk bisa melupakan kamu, fokus dengan karir, kerjaan, tapi entah apapun yang dia lakukan di sini sepertinya nggak berhasil ya. Karena dengan King of Swords ini dia tahu ya apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Hanya saja saat ini tuh dia masih stres karena mungkin ada gengsi, ego, atau kayak ketakutan gitu loh. Karena di sini ada aku takut untuk kontak kamu gitu. Makanya di sini kayak orang yang banyak mikir gitu, kayak masih mikir gitu, stres gitu orangnya. Tapi dia tahu memang dia harus menghubungi kamu gitu loh, harus membuat keputusan, ataupun mungkin dia ingin
sebuah kejelasan ya, untuk beberapa orang seperti yang bilang tadi, kalau memang ini ada pernikahan gitu. Orang ini bisa dibilang tipe orang yang agak sedikit pengecut sih kalau aku lihat ya, karena dia kebanyakan mikir tapi less effortnya gitu. Cuman kalau misalkan dia udah sama gitu ya, itu dia cukup ini juga sih ya, apa istilahnya, perencanaan untuk kehidupannya tuh sebenarnya cukup bagus loh gitu. Perencanaan untuk kehidupannya maksudnya gini, untuk masa depan gitu loh, karena di sini orangnya nih orang yang memang berpikir untuk kedepannya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kayak seperti merencanakan perencanaan untuk kehidupan ke depan gitu loh, seperti itu ya. Ini juga orang yang udah dewasa ya, seperti yang bilang tadi, mungkin orangnya seumuran atau lebih dewasa dari kamu, dan dia seorang King of Swords. Ini biasanya memang orangnya cerdas ya, orangnya logis juga ya, dia lebih banyak menggunakan logika daripada perasaan dia gitu. Makanya dia overthinking gitu, apa-apa soalnya dipikirin gitu loh. Misalnya yang belum terjadi pun mungkin juga udah dipikirin gitu ya. Makanya tadi gue bilang dia ini tipe orang yang mungkin penuh dengan rencana-rencana ke depan gitu. Apa-apa tuh udah dipikir, udah masih jauh ke depan tuh dia udah mikir saat ini gitu. Seperti itu ya, analitis ke depannya nih harus gimana ya, harus gimana, nah kayak gitu sebenarnya ya. Dia ini tipe yang seperti itu, dan cukup tegas dalam hidup, dan ya orangnya keras, agak sedikit keras di sini kalau aku lihat ya, karena kalau dia udah ngomong begini ya udah begini, harus begini gitu loh, istilahnya seperti itu. Makanya kadang-kadang menghadapi orang yang tegasnya agak terlalu ya, atau berlebihan gitu, kadang-kadang mungkin kamu ngerasa dianya orangnya apa ya, gak sulit gitu loh untuk kamu hadapi kalau misalkan kamu bukan tipe orang yang masih ragu gitu ya, atau masih kadang-kadang butuh diyakinkan ya kayak gitu. Dan menurut kamu mungkin dia juga keras gitu, atau kayak sulit untuk mungkin mendengarkan apa yang kamu katakan gitu, atau pendapat kamu, bisa juga seperti itu gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Namun di sini yang aku lihat yang jelas, seseorang ini sebenarnya cukup bertanggung jawab ya, kalau misalkan dia memang pasangan kamu gitu. Hanya saja ya itu karena di sini ada aku menjadi orang yang lebih baik, berarti kan sebelumnya mungkin dia belum cukup dewasa, atau mungkin belum cukup bijaksana gitu loh dalam melihat atau menilai sesuatu, atau dalam mengatasi problem yang ada antara kamu dengan dia gitu ya, seperti itu. Karena biasanya untuk seseorang menjadi lebih baik itu berarti kan harus ada kesalahan dulu gitu, baru dia sadar, oh ternyata begini, salahku di sini, aku nggak cukup begini, nah kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk yang berzodiak Libra. Sekali lagi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, buang selebihnya, bijaksana menyikapi ya. Untuk zodiak pasangan kamu ini ada Leo ya, energi Leo yang paling kenceng dengan Taurus, kemudian ada Virgo, Capricorn, ada Gemini, Libra, Aquarius. Namun gak jadi patokan ya, yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.